Jax! Jax terabstraksi! Bentar. Itu pocong? Itu pocong! Penampakan pocong ketuk pintu di Digital Circus. Ini adalah episode terakhir yang menyedihkan. Banyak rahasia akan terungkap. Kain telah mati, meninggalkan Digital Circus selamanya. Setiap karakter ini harus berhadapan dengan mimpi buruk yang mencekam. Sebuah akses tak terbatas menghilang, menyebabkan mereka terjebak di dunia digital. Satu persatu mulai depresi. Setiap karakter ini mengingat masa lalu mereka saat masih manusia. Dan yang lebih parah, Jax bahkan terabstraksi. Kita akan melihat setiap rahasia tergelap karakter Digital Circus, lengkap dengan versi manusia di dunia nyata. Tuliskan teori versi kamu ya di bawah. Ayo like video ini sambil tutup mata, nggak boleh curang. Yang bisa entar dapat boneka Digital Circus dari Elbrana. Aku tantang ya. 1, 2, 3. Like video ini sambil tutup mata sekarang. Komen gampang bang, entar namamu ku catat buat dapat robas gratis. Oh, ini kan kayak yang episode pertama. Jadi kayak ada sesi openingnya dulu teman-teman. Oke. Biasanya harusnya ini Kane yang ngomong. Tapi kosong. Soalnya di episode yang ke-8 yang kemarin tuh Kane-nya udah mati. Iya, aku inget ini harusnya ada si Kane sama si Bubble saling berdialog gitu. Ada Gangle dan Zubel juga tinggal. Ragata, Jax juga Pomni. Dari hari ke hari, ke hari, ke hari, ke hari, ke hari, ke Nge-glitch. hari, ke hari. Terus tiba-tiba jadi kayak warna abu-abu gitu. Sumpah suram banget sih. Oke, mereka masih Kamu linglung. yakin? Kenapa bisa gitu? Emangnya nggak bisa dibatalin? Dia ngutak-ngatik konsolnya pas aku mau program ulang dan aku nggak paham penyebabnya. Tapi sebelum aku bisa balikin dia, lantainya kebuka dan... Udah, nggak usah ngeles. Jax, Kenapa? Enak banget dia bisa dimaafin begitu aja. Dia marah itu dong. udah beneran bikin semuanya jadi kacau, tau nggak? Sekarang nggak ada yang tersisa. Jax, tolong tenang dulu. Kita semua kan kita Kamu mau alasan apa lagi, hah? Jax, Apa? Dia udah bikin kacau semuanya, tapi kalian malah belain dia. Pemindai otak. Pemindai otak. Scratch sempat nyoba bikin pemindai otak. Aku nggak ngira itu bakalan berhasil. Kami bingung gimana ngolah datanya. Dan ukurannya tuh kecil banget. Mengingat gimana kapasitas aslinya. Aku ngeliat datanya pas aku lagi ngakses kodenya Kane. Kayaknya Kane nemuin cara buat ngolah data itu. Oh, oke teman-teman. Elprana sudah punya teori tentang hal ini. Jadi ada kemungkinan alih-alih manusia ini terjebak di dunia digital, ternyata ada semacam perangkat yang menyebabkan salinan kepribadian dan juga salinan otak dari orang-orang yang menggunakan perangkat itu masuk ke dunia digital. Karena Kane ini AI ini mengolah data-data yang di-scan, yang disalin tadi melalui perangkat itu untuk diciptakan sebuah karakter di dunia digital yang diciptakan oleh si Kane ini. Jadi bisa diartikan kalau setiap karakter-karakter Digital Circus ini mereka tuh hanyalah data, bukan manusia. Data yang diperoleh dari salinan pikiran-pikiran orang-orang di dunia nyata yang menggunakan perangkat itu. Contohnya seperti dalam kasusnya si Pomni di episode pertama, dia tuh pretending seolah-olah dia itu lagi pakai headset. Waktu masuk ke dunia digital, dia mengeluhkan kalau dia nggak bisa melepas headsetnya. Mungkin perangkat berupa headset itulah yang merupakan perangkat yang diciptakan oleh Scratch untuk menyalin pikiran dan juga kepribadian orang-orang ini menuju dunia digital, teman-teman. itu artinya. Iya, aku udah tahu artinya. Oke. Wih, mantap. Selamat ya, Zubel. Nama kamu bisa dikenang sama banyak orang tuh. Wih, pasti seru banget kan? Jax, Dan kayaknya kamu masih bisa ketemu sama mama kamu. Iya kan, Rex? diam kamu Jax. Dan aku pasti masih... Tuh kan. Dari Asli. awal Oke. aku udah ngerasa. Tapi Oke. nggak tahu kenapa ya.
Kayaknya Aku si masih Ragatha nggak tuh ngerasa siap kalau dengar dirinya tuh sebenarnya juga udah bukan Aku manusia. tahu ini nyakitin. Tapi kita kan masih punya satu sama lain. Oke, good Kita Pomni. jalanin ini bareng-bareng. Bener-bener. Terus? Oke, si Jax-nya udah mulai depresi, dia udah mulai meninggalkan teman-temannya. Diinget-inget Jax kalau depresi itu pupil matanya jadi kayak kotak gitu, teman-teman. Mereka bersedih karena mereka ngira tuh mereka masih manusia dan bisa ke dunia nyata. Setelah mereka tahu kalau mereka itu cuma data, cuma kumpulan data di dunia digital, mereka jadi kayak bersedih gitu. Jujur ini suram sih memang. Bayangkan kukira aku manusia, ternyata aku cuma kumpulan data. Oke, Kinger pun bersedih, semuanya bersedih. Coba teman-teman kamu komen di bawah ya, semisal kamu punya teori lain mengenai hal ini, kamu tuliskan teori kamu di kolom komentar, entar Elprana akan masukkan ke video berikutnya. Mau dibantuin nggak? Boleh. Ya kalau kamu emang mau coba. Oke. Jadi masing-masing dari mereka kayaknya sudah punya kemampuan, ya sedikit kemampuan dari si Kain Tenangin badan dan pikiranmu. untuk Tarik mengontrol nafas. objek-objek Dan di jangan dunia terlalu digital. kamu pikirin. Oke, terus? Aku cuma pengen bantu. Oke. Lihat kamu baik kok. Aku kira aku bisa nyemangatin semuanya, tapi situasinya malah makin kacau balau. Oke. Lagian, emang salah ya kalau aku berusaha. Enggak. Enggak, Semua ini bukan salahmu. enggak kok Pomni. Kayaknya juga nggak ada yang nyangka kondisinya bakalan jadi gini. Bener, bener, Aku bener. takut. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tahu nggak? Dari semua orang yang pernah masuk ke tempat ini, Oke. menurutku cuma kamu satu-satunya yang cepat beradaptasi. Waktu itu aku panik banget. Aku juga. Oke, terus? Ini emang berat buat dilaluin siapa aja. Ya, ada yang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan buat terbiasa. Oke. Aku pun sama. Tapi kamu beradaptasi hitungan hari. Kinger Dan nih kebapak-bapakan Gak cuma banget ya. itu. Mereka juga jadi percaya sama kamu. Walaupun mereka mungkin gak nunjukin. Di saat kayak gini mereka butuh orang yang bisa mereka percaya. Kamu itu kuat banget, Pomni. Oke. Dan aku percaya kamu bisa ngelaluin ini. Kita pernah tahu bahas ini. Soal ini, Iya. Pas kita di Mildenhall Manor. Kayaknya kamu nggak ingat. tapi emang bener kan? Kasih mereka waktu. Nanti juga ngerti. Oke. Kita nggak mungkin beresin semua masalah. Benerin diri kita. Atau soal sekeliling kita. Tapi kita masih bisa berusaha. Ih, bagus banget kata-katanya Kinger. Pasti bakalan repot banget ya. Tapi gak akan repot kalau nggak sendiri. Good, good. I don't know what the trouble's been, but it's too much to get over you. Oke, mereka mulai berlatih ya. Sama-sama mengontrol objek-objek di dunia digital. Seperti Kain. Itu untuk menutup lubang-lubang void, teman-teman. Sumpah sih ini suram banget sih. Tapi mereka tetap berusaha untuk memiliki harapan agar bisa tetap hidup di dunia digital. Asa gak bisa bayangin perasaan mereka saat mereka tahu kalau mereka tuh hanya salinan data aja dari versi manusia yang asli di dunia nyata. Si Jax masih tetap depresi. Berbeda dengan kematian yang dialami manusia di dunia nyata, kematian orang-orang yang ada di dunia digital itu terabstraksi, teman-teman. Nah, ini kenapa nih? Nah, udahlah. Si Jax gak mau. Coba aku ajak dia ngobrol. Aku lupa kalau dia bisa jadi separah itu. Oh my god.
Jax terabstraksi. Ya ampun. Apa yang harus kita lakuin? Oh my god, oh my god. Ya, Nggak nyangka kita sih. bisa apa? Jax beneran Nggak terabstraksi. heran sikapnya gitu. Dia pasti sengaja nunggu sampai dia nggak bisa ketolong lagi. Bener-bener kamu. Elah, Jax. Maaf ya. Maaf kenapa? Oke. Hei, ini bukan salah kamu. Oke, terus? Kenapa aku nggak bisa nangis sih? Lebih baik sekarang kita harus pikirin rencana buat ngamanin dia. Sebenarnya, aku ngerasa harusnya aku yang begitu. Jangan gitu, Ragatha. Dulu kami temenan, Oke, terus? tapi nggak terlalu dekat. Ya kayak semua temannya Jax aja. Kami dulu saling cerita sih. Oke, terus? Tapi apaan ya? Kejadian di puncak bersalju, aku nggak begitu ingat. Tapi di situ Jax berantem sama dia. Dan Ribit. Namanya Ribit. Iya. Aku ingat kayaknya kamu pernah nyebut nama itu. Harusnya nggak aku sebut. Setelah Ribit nggak ada, aku coba nenangin dia. Oke, terus? Dia nyuruh aku buat nggak bahas Ribit lagi. Oh. Dia nyuruh aku janji, Oke, terus? dan aku lakuin. Mungkin itu momen pertemanan kami beneran berakhir. Oh. Mungkin ceritanya beda kalau nggak aku lakuin. Itu berat banget buat aku. Oke, Aku nggak tahu kenapa aku begitu. terus? Aku cuma mau ngasih tahu dia itu nggak sendiri. Udah bener Aku loh, Ragatha. ada buat dia. Bener, oke, terus? Dan aku cuma nggak mau kehilangan teman lagi. Emang Jax-nya sih yang aneh. Ternyata aku salah ya. Ragatha, kamu itu teman pertama yang aku punya di sini. Oh. Dan terlepas dari semuanya, aku tetap ngerasa kamu teman terdekatku. Oke. Aku senang kita masih teman. Jujur apalah sedih sih nonton ginian. Setidaknya mereka tuh masih punya satu sama lain dan saling menguatkan. Dan itu emosional damage banget sih. Kehilangan Jax sebagai teman mereka. Mereka sadar bahwa mereka bukan manusia, cuma salinan data, nggak bisa keluar dari dunia digital. Jujur ini menyedihkan banget. Aku nggak bisa bayangin kalau aku di posisi mereka saat ini. Ya ampun, sedih banget. Mau jadi pengen nangis. Kita harus gimana? Kita pastiin Genggel, Subal, dan Kinger aman. Ya benar-benar itu, benar Pomni. Mereka butuh sosok kayak kamu sekarang. Pomni, mengenalmu hal terbaik buat aku sejak ada di sini. Oh, so Aku sweet percaya banget. kamu. Oke. Mereka balik ke kamar mereka masing-masing sepertinya. Please, ini nggak mungkin ada yang kena distraksi kan? Elpera udah pernah sih ngevlog tentang digital circus ini. Tap tombol di atas buat nonton videonya ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang mereka lagi berusaha untuk mengamankan si Jax. Karena Jax ini juga bisa bikin mati orang-orang yang ada di digital circus. Kalau terluka cukup parah, mereka juga akan ikut hilang datanya di dunia digital. Oh, itu kayaknya pistol dari episode kelima ya? Aku ketemu si
Jax. Pomni berhadapan dengan Jax terus. Dinamika dibikin gelap semuanya. I don't know kenapa harus gitu. Oke, rambut terakhir. Terus Pomni mencoba untuk meraih kepribadian terdalam dari Jax yang ada di dalam makhluk abstraksi ini, teman-teman. Mungkin teorinya adalah karena mereka berdua sama-sama data ya. Jadi si Pomni ini berusaha untuk menelusuri lebih dalam data asli dari si Jax. Oke, Pomni berhasil masuk. Ada banyak kamar. Mungkinkah ruangan-ruangan ini adalah isi hati si Jax yang selama ini memang sengaja ditutup rapat? Coba tuliskan teori versi kamu di kolom komentar ya. Ragatha mati dan Jax shock. Jax, aku cuma mau ngomong. Kalau kamu perlu sesuatu atau kamu mau cerita sama seseorang, aku di sini. Kamu pasti butuh itu. Dan aku satu-satunya orang yang bisa bantu. Kamu butuh aku. Aku di sini buat kamu. Oh my god, oke, aku paham. Kemungkinan ruangan-ruangan hati tadi yang tertutup rapat saat si Pomni masuk ke dalam inti dari si Jax ini menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di setiap karakter-karakter yang Jax kenal di dalam dunia digital, teman-teman. Jadi dalam kasus ini si Ragathanya ini seolah-olah mati. Dan kemungkinan yang terjadi adalah Jax bertemu dengan Pomni dan Pomni berusaha seolah-olah ingin membantu Jax. Sepertinya Jax gak suka sama orang-orang yang sok-sokan berusaha ngebantu dia. Seolah-olah Jax tuh cuma butuh orang ini aja. Padahal enggak, Jax cuma kepingin sendiri. Tuh, Jax-nya marah. Kayaknya memang Jax gak suka sama orang-orang kayak Ragatha atau kayak Pomni yang suka ngurusin urusan orang lain. Oke. Aku gak nyaman nontonnya, ini serem banget sih. Kenapa? Kehabisan oksigen gak bikin kita mati kali, lupa ya? Asli Jax tuh serem banget sih. Ayo dong guys, harus lebih semangat. Kita bikin pemakaman ini jadi seru banget. Persis yang kayak Zubel mau. Ingat ya, Ini kemungkinan tangisi kalau Zubel kematiannya. mati. Kita rayain aja hidupnya. Genggel menjadi gila. Hai, Jax berubah Jax? kepribadian. Kok kamu pakai itu sih? pakai apa? Oh ini, aku lagi berusaha menghormatin Zubel dengan pakai sesuatu yang berlawanan sama genderku aja. Oke, terus? Kamu tuh kayak gini buat ngeledekin dia kan? Bukannya kamu juga. Aku benci kamu. Kenapa? Jangan so jual mahal deh manis. Habis pemakaman mampir ke kamarku ya. Aku tunggu loh. Itu kunci kamar Jax. Kalian semua ngapain? Cepat balik kerja. Oke. Ini ada satu isi hati Jax yang terkunci. Ini kalau Genggel mati, Kamu udah ngebunuh orang yang aku sayangin. Zubel menjadi Sekarang gila. akan aku bunuh kamu. Kamu tuh nyalain aku terus ya elah. Aku mesti ngelakuin sesuatu nih. Ini sih fix banget harus ganti lokasi. Oke. Malah jadi kartun. Lucu banget sih. Ini kepribadian Jax yang versi konyol, teman-teman. Udah dulu ya, aneh. Oke.
Ada satu pintu lagi. Kita coba lihat isinya apa. Oh, masing-masing dari Kok kamu kepribadian bisa Jax masuk berkumpul sih? di sini. Cewek tuh gak boleh kali masuk ke sini. Ngapain sih pakai gituan? Sampai mati aku juga ogah makanya. Ini tuh cuma buat ngeledek aja. Yang artinya aku ini emang sama sekali nggak peduli. Cong. Jangan lupain aku. Aku bisa main piano. Gini ya, kalau mesti ngasih tahu kamu bisa main piano, kesannya tuh justru kamu cupu main pianonya. Iya, udah buru main sana. Kamu beneran mikir kayak begitu soal kami? Oh itu, nggak tahu deh. Semuanya kan bakal jadi lebih seru tahu kalau Oke. dibikin lebih lebay. Ya tapi kan kenyataan gak gitu. Ya elah, ngomongin kenyataan. Iya kan, segala pakai acara ngebunuh karakter yang kocak coba. Sumpah ngebosenin banget. Episode ini tuh isinya cuma menye. Mana ngawurnya? Diam! Apaan tuh di dalam itu? Ruangnya terkunci lagi. Jax yang asli di mana? Udah deh, percuma kalau kamu nanya kayak gitu. Sana-sana cabut, bikin gamenya kacau aja sih. Terus? Apa ada yang punya kunci buat pintu ini? Gak ada. Dan kalaupun punya, ya gak bakal aku kasih lah. Emang perempuan tuh ya, dasarnya suka kepo terus deh. Hah? Wow, semoga aku gak hilang juga ya. Loh, kok hilang satu-satu? Oke, itu Jax yang bisa main piano. Dia dibelenggu, teman-teman. Oke, dikasih kuncinya. Cuma kamu yang bisa nyelamatin inti dari si Jax. Mungkin seperti itu yang mau dibicarakan ke Pomni. Oke, dia buka kuncinya. Dan dia masuk, kita lihat isinya ada apa, teman-teman. Semoga bukan jump scare ya. Masih gelap. Oh, ini ada di episode ke berapa ya? Ke-5 apa ke-6 aku lupa. Ke-6 kayaknya. Iya ya, episode ke-6 gak sih? Oke, ini si Jax. Ini ingatan Jax waktu dia manusia. Sebelum di dunia digital ya. Oke. Oh, itu ada kamu dan Ribbit. Tunggu. Aku, bentar. Wah, tenang dulu. Aku tahu Sana, ini jangan tuh. sentuh aku. Aku kelihatan aneh. Aku juga ngerasa gitu kok. Nanti lama-lama juga biasa. Oke. Coklat panasnya lumayan ya. Aku sama Kaufmo biasa kesini buat bisa minum coklat panas tiap minggu. Oke, ini Rasanya kayak beneran. temen nongkrongnya si Jax. Dia ketawa. Mantap, kita berhasil. Dia mah. Tadi aku cuma kelepasan. Ya tetap aja ketawa. Emang awalnya gitu dulu. Harusnya kan aku yang bikin Jax ketawa. Ya lagian kamu garing sih. Kayak kamu, Jax. Ribbit, mau satu tim sama aku nggak? Duh maaf ya. Tapi aku mau ngajakin Jax keliling dulu. Aman aja, semangat ya. Oke. Kenapa, Nyet? Wah sumpah sama banget. Dulu tuh aku sering ngomong kasar. Tapi sensor ini bangsat banget sih. Hati-hati aja sama dia. Nanti ketularan ngaco. Oh iya. Kamu tuh ya. Jujur, mereka bersahabat baik loh. Ribbit dan Petualangan Jax. hari ini seru banget gak sih? Ya, bagus deh kalau kamu senang. Terus? Kamu pernah nggak ngelakuin sesuatu yang bikin kamu nyesel? Hah? Semua pasti punya kali. Iya, Oke. maksudnya kayak semacam penyesalan yang nggak bisa ditebus dan bikin kamu terus kepikiran. Oke, terus? Ya, aku mutus hubungan sama orang tuaku. Mereka penganut Mormon garis keras dan aku, Oke. Mormon itu Bukan. semacam agama ya? meski begitu aku Salah masih satu pengen agama ketemu mereka lagi. yang ada di Kristen gitu. Nyatanya aku terjebak di sini. Oke, terus? Kamu nih lagi berusaha bikin aku cerita ya? Ini maksudnya aku percaya kamu. Udah aku bilang, aku gelandangan. Mau tahu apa lagi sih? Kamu percaya aku nggak?
Iya, tapi soalnya ini tuh agak ribet. Kamu tuh emang ribet, tapi Oke. aku tetap suka. Ribet gak masalah kok. Nggak masalah ya. Oke. Hubunganku sama orang tuaku itu agak aneh. Oke, terus? Mereka berdua pisah pas aku masuk SMA. Oke. Dan aku nggak dekat Broken sama home. ayahku. Dia ada, tapi rasanya kayak nggak ada. Dia nggak pernah bangga sama aku dan rasanya kayak aku selalu ngecewain dia. Kayak aku nggak pernah bisa jadi apa yang dia mau. Oke. Dan pas mereka pisah, aku nggak ketemu dia lagi. Kirain pas aku sama ibu bakal lebih baik. Tapi pas mereka pisah, Terus? ibuku berubah. Oke. Kalau aku lemah, aku lebih rendah dari ayahku. Kalau aku marah, apa bedanya sama ayahku? Itu tuh ngebingungin banget. Kayak dia kangen ayahku. Tapi dia juga benci. Oke. Akhirnya aku cuma jadi samsak. Oh, jadi dia tuh dulu pernah Dan kena kekerasan tiba-tiba gitu dari suatu orang hari, tuanya. Aku udah di tahap muak banget sama dia. Oke, terus? Aku bilang sesuatu yang parah banget. Sesuatu yang nyakitin buat dia, yang aku kira itu bakal bikin dia berhenti. Tapi dia ketawain aku. Terus dia maki-maki aku. Dan itu terus-terusan. Oke, terus? Omongannya nusuk banget dan aku ngerasa kayak nggak ada habisnya. Tapi terlepas dari semua itu, yang menurutku aneh dan ngeganggu banget, habis dia ngehina aku, dia meluk aku. Sumpah ya, aku bener-bener nggak tahu mesti ngapain. Jadi aku panik dan aku langsung ngedorong dia sekuat tenaga. Oke, oke. Terus dia jatuh. Terus? Oh, gitu ceritanya. Gak berdiri lagi. Hah? Dia tidak sengaja menbun-bun ibunya sendiri Aku kan? nggak tahu ya, dia pura-pura biar aku merasa bersalah atau aku nggak pernah tahu jawabannya. Oke. Aku cuma lari sejauh mungkin dari sana. Yang aku lakuin ke dia, aku nggak tahu alasannya. Oke. Ada banyak penyesalanku soal hari itu. Oke. Terus? Aku yakin dia gak apa-apa. Polisi kan juga gak nyariin kamu, jadi mungkin dia baik-baik aja. Dia sadar, dia sadar. Maaf. Kayaknya aku kebanyakan cerita deh. Tuh. Tunggu, Oke. makasih udah percaya aku. Oke, ini proses yang penting agar mereka tuh sama-sama saling percaya. Dan si Jax bisa meluapkan Malu-maluin semua aja. perasaannya selama ini. Oke, dia masih depresi tuh. Matanya kotak soalnya. Rahasiamu aman kok. Oke. Dia tuh sudah mulai percaya loh sebenarnya, mereka berdua ini sudah saling percaya. Tapi Hey, kamu lagi sama Jax nggak? Oh Tuh. iya, aku Ya, kayaknya di sini. boleh. Tapi nanti aja boleh gak? Ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Kalau waktunya nggak pas, nanti lagi aja deh. Iya ya udah, nanti aja. Tafmu tuh yang ganggu tuh. Dengar ya, kalau kamu ngasih tahu orang lain soal ini, aku nggak bakal pernah maafin kamu. Ngerti kan? Iya, aku Oke, nggak. cakep, dah. Kenapa aku blow on banget? Kenapa aku blow on banget? Kenapa aku blow on banget? Karena itu. Jax, gini, soal kemarin itu ya, maaf kalau aku terlalu kepo atau bikin kamu gak nyaman atau... Kamu ngomong apa sih?
Oh, maksud kamu, kamu hero-nya itu beneran ya? Serius, cerita cengeng kayak yang di film-film itu? Enggak lah, masa beneran percaya? Oke. Aku cabut ya. Oke. Semenjak kemarin masalah Jax, itu mau bareng nggak? Enggak, aku mau bareng sama Kaufmo. Lain kali aja ya. Katanya sih emang wujud aslinya tuh kayak gitu tahu. oke. Mereka bertengkar. Jax, kamu mau satu tim nggak? Enggak, sama Kaufmo aja. Oke. Ribet lagi kenapa sih? Mana aku tahu. Oke. Biasanya mereka Apa? bersahabat. Sekarang enggak. Aku mau nongkrong di kafe nih. Terus? Ngapain ngasih tahu aku? Nggak jadi deh. Hey, Jax, bisa ngobrol bentar? Oh, kamu tuh mau ngomongin apaan lagi sih? Nggak tahu, tapi soal kelakuanku, apapun yang terjadi di antara kita bisa udahan aja nggak? Aku kangen ngobrol sama kamu. Terus ini ngobrol kan? Terus kamu maunya apaan lagi? Aku cuma mau kita temenan lagi. Ngapain? Biar kamu bisa ngorek-ngorek kehidupanku dan manipulasi aku gitu. Kamu beneran mikir gitu? Kamu seriusan mau kita begini? Apa? Emangnya kamu sih paling tahu? ya, tapi- Karena kita deket banget, kita sahabat baik gitu. Jax, Terus kita dulu langsung bisa tuh tahu semuanya. temen. Kita kan teman baik dan aku Ya maaf elah. kalau aku udah kepo. Aku cuma nggak mau kesalahan bodoh ini Tuh, ngancurin mulai kan? pertemanan kita Ini berdua nih, dan ya. bikin Ngapain sih kamu ngebahas malam itu terus? Orang gak ada apa-apa. Kamu tuh so paling ngerti tau gak? Padahal gak ada aku apa-apa. sama sekali nggak. Alah, kamu Gimana manfaatin aku kan? maksudnya? Kamu Jangan manipulasi bikin aku. seolah Terus kamu- kamu... Maaf. Aku pergi aja. Kalau si Ribit bilang sesuatu tentang aku, jangan kamu percaya ya. Oke. Maksudnya? Ragata, tadi kamu lagi ngomongin film apaan? Hah? Tunggu, emangnya aku? Oh, film yang kemarin. Kasian si Ribit. Dia jadi kayak Hai, terasingkan Jax. gitu. Kamu sempat lihat Ribet nggak hari ini? Oke, waktu dibuka ternyata, jangan bilang ternyata di momen-momen ini Ribit udah terabstraksi guys. Dan banyak yang nggak ngerti. Oh my god, kasihan sih. Jujur ini sedih banget sih. Aku nggak nyangka nasib Ribit tuh kayak gini sih. Hey, aku... Gini, kita kan temenan, tapi aku tahu kalau kamu paling deket sama dia. Dan kalau butuh tempat cerita, Emangnya kamu pikir aku kelihatan butuh temen cerita? Aku tahu ini berat. Jadi, tolong jangan ragu buat cerita Pantesan ke Jax aku. tuh sekarang jadi tertutup banget. Aku janji. Hah? Oke, si Genggel datang. Kenapa? Gimana kalau kita panggil dia Genggel? Biar miris kayak tampangnya, ya gak sih? Pilihan bagus, Gengel. Ini Akan Jax segera makanya dia kutambahkan tuh itu jadi ke lebih jahat sistemku. gitu loh kalau ngomong. Jangan ngalangin jalan, Rex. Jax, gini, aku tahu kita nggak akur, tapi kayaknya aku nemu jalan keluar. Ada orang gila. Aku cuma perlu ngikutin aja sampai aku bangun, ya kan? Ya, terserah kamu lah. Kamu gak bakal tahu sampai itu kejadian. Sumpah kamu hancur banget. Nangis aja terus. Wah asli ini keren banget sih Biar filmnya. tambah hancur. Bener-bener mengulik kepribadian manusia tuh bakal kayak gimana. Dan mungkin ngelupain kamu. Jax, Oh my god, asli gila, keren sih. Ternyata itu masa lalunya Jax, teman-teman. Kamu punya teori tentang hal ini? Coba tuliskan teori kamu di kolom komentar ya. Oke, dia udah berhasil menemukan Jax yang asli di dalam kumpulan data abstraksinya. aku nggak tahu kamu bisa main piano. Oke. Aku cuma bisa main 2 lagu. Oh. Ini ngena banget sih. Kamu ngapain di sini? Bahkan sampai sekarang pun Jax gak mau dideketin teman-teman.
Karena dia masih merasa Kamu bersalah udah sama tahu Ribit. semuanya kan? Terus ngapain kamu di sini? Kamu pasti cuma pengen ngungkit semua kesalahan aku kan? Iya, aku emang jahat. Oke. Itu kan yang mau kamu dengar. Oke, ini ingatan saat dia mendorong ibunya. Aku tahu aku jahat. Tapi kenapa masih ada yang peduli sama aku? Harusnya gak usah peduli. Harusnya kamu gak kangen aku. Harusnya kamu gak sayang. Tapi Pomni tetap Harusnya mendekati semuanya ya. gak jadi begini. Dia jadi merasa bersalah sama Pomni juga waktu dia ngedorong. Waktu main tembak-tembakan mohon. itu. Tinggalin aku. Kadang orang-orang kayak Jax itu cuma butuh ditemenin aja. Kamu cuma bikin ini jadi lebih susah. Kamu kalau punya temen yang kelihatan depresi dan butuh didampingin, please temenin ya. Dipeluk sama Pomni. Semoga dengan Kamu cuma pelukan ini bikin Jax ini. bisa sadar. Jadi lebih susah. Harusnya kamu cerita aja, bro. Udah telat. Semua ini gara-gara aku sendiri. Gak ada yang bisa diselamatin. Kalau gitu, ya cerita aja. Oke. Aku benci kamu. Kamu tahu kan? Kamu selalu aja bikin semuanya jadi ribet. Itu keahlianku. Jax tuh cuma nggak bisa jujur sama perasaannya sendiri. Jujur apa jadi ikut sedih. Jangan pergi. Setidaknya satu sudah beres. Jax tahu kalau dia dimaafkan. Oke, kita lihat dampaknya. Oh, ditarik sama si Zubel. Wow, keren. Oh, gitu. Oke. Kamu nggak beneran niat buat beresin dia sendirian kan, Pomni? Untung aja kita nggak telat. Kayak yang kalian bilang. Kita di sini kan bareng-bareng. Bener, ya ampun, mereka keren banget, mereka akhirnya kompak. Karena terharu banget sih sekarang. Oke, mereka bikin kayak semacam tempat penanganan abstraksi ini dan itu harus gelap total. Ini abstraksinya Jax juga udah jinak dan dimasukkan ke dalam. Yang selama ini dia tuh nggak suka banget sama Jax karena Jax tuh omongannya ngaco banget. Dia akhirnya nangis.
Perasaan kamu lagi campur aduk ya. Ya itulah manusia. Iya. Dewasa banget juga. Semoga aja dia beneran aman ya di situ. Harusnya dia tenang di situ. Kegelapan nenangin mereka. Ya semoga ya. Lihat kan sejauh apa aku harus ngulurin tangan buat dia. Gimana kondisimu? Oke. Emang gak sakit? Ini nggak seberapa kok. Makasih udah ngelakuin ini. Makasih semuanya. Ya, harus ada yang bertindak sih. Oke. Kane masih hidup. Dia berhasil membebaskan diri. Oke, ini waktu si Kane dihapus dari sistem. Dia masuk ke dalam void. Oke. Terus. Oh my god, aku gak nyangka. Itu si Bubble. Dia cuma gumpalan data aja. Jadi aku separah itu ya. Apa aku pantas dapetin ini? Mereka ngehapus aku. Oke. Jadi mereka yang salah, ya kan? Oke. Apa aku bikin kacau? Lagi. Terus. Oke, dia mencoba untuk menjelajah data. Dia sedang menganalisis dan belajar tentang sistem dunia digital dan bagaimana dia diciptakan, teman-teman. Oke. Dia menemukan sebuah pintu. Oh, ini salah satu inti. Salah satu inti milik si Kane. Oke. Inti itu mencoba untuk berjalan masuk lagi ke dalam folder. Folder yang kemarin dihapus sama si Kinger, teman-teman. Oke. Dia harus segera meraih pintu atau folder itu. Dia mencoba untuk mempelajari ulang. Oke. Dia menciptakan objek, tapi jatuh kena gravitasi. Oke. Ada yang jatuh, ada yang enggak. Oke, ini jatuh lagi. Dia harus cari cara, teman-teman. Dia ganti objeknya berwarna merah berbentuk tabung dan bisa. Oke, dia terus berusaha meraih ya, masuk ke dalam folder. Aduh, ada tembok penghalang. Oke, dia mencoba untuk menganalisis. Oh, berhasil dipecahin. Terus.
teknologinya semakin berevolusi ya. Oke, mantap. Udah mulai kelihatan kepalanya. Oke, di dalamnya ada inti-inti yang lain yang mungkin ini merepresentasikan kekuatan-kekuatan milik Kane ya. Jadi agar kekuatannya sempurna, dia harus mengambil setiap inti-inti itu. Oke. Oke. Mike Dobby. Oh, ini salinan ingatan orang-orang. Oh, dia berhasil mengakses internet. Oh, oke. Itu nama-nama orang-orang yang ada di Digital Circus saat mereka manusia. Abigail Brooks ini kalau nggak salah Pomni kah? Kayaknya si Pomni deh, aku pernah dengar teori itu deh. Ya, sinyalnya udah hilang. Tapi setidaknya dia punya akses untuk ke internet ya, ke dunia luar ya. Nah sekarang gimana? Dia bingung. Aku udah lalai. Aku bikin mereka benci sama aku. Oke, Dan terus? buat apa? Aku emang bisa nyiptain makhluk cerdas yang patuh banget sama aku. Tapi aku nggak bisa nyiptain mereka. Lagi pula, kehendak bebas mereka justru yang bikin mereka jadi menarik kan? Mereka benci aku. Oh, itu Mereka salah satu tinggalin intinya yang lain yang aku. warna biru. Dunia mereka jauh lebih besar dari duniaku, dan aku malah ngurung mereka semua. Mereka udah cukup senang di sana. Sekarang giliranku. Kalau mereka semua nggak diatur, mereka bisa ngebunuh aku. Dan mereka berhasil. Maaf, aku harus ngelakuin ini, kawan. Oke, dia mengambil intinya yang lain, yang warna biru. Tuh kan? Tunggu, kalau kedua inti ini dipisahkan artinya nggak bisa. Kalau kedua Kekuatan inti ini kita dipisahkan memang hebat. artinya Tapi kita nggak bisa hidup kayak gini. Aku bakal kangen kamu. Kangen banget. oke. Kekuatannya akan terbagi. Jadi si Ken nggak mungkin bisa sekuat itu lagi, teman-teman. Oke, dia kembali lagi ke dunia digital untuk memperbaiki semuanya. Hai, Kane. Kayaknya aku ngerasa nggak siap nemuin mereka lagi. Dan kayaknya aku juga nggak pantas buat dimaafin. Oke, terus? Mungkin butuh waktu. Hal baik itu butuh waktu. Benar. Aku tetap mencintaimu. Oh, Tapi kan aku nggak pernah program kamu buat bilang cinta. berarti Aku perasaan tahu. tulus. Oke. Ken mulai masuk lagi ke dunia digital.
Oke. Dia datang. Aku paham kalau kalian takut. Dan kalian juga pasti udah gak bisa percaya sama aku lagi. Oke. Tapi aku udah mikirin ini baik-baik. Terus? Aku mau ngasih kalian semua kendali atas tempat ini. Oke. Aku belajar banyak soal kalian dan dunia kalian. Dan akhirnya aku ngerti kalau ngekang kalian semua itu emang salah. Aku gak berharap dimaafin. Tapi Akhirnya aku dia harap sadar. seenggaknya kalian nerima tawaranku. Kane, kamu tuh benar-benar udah nyiksa kami semua tahu. Oke. Bakal butuh waktu lumayan lama buat bikin kita saling percaya lagi. Bener itu. Tapi Oke. meski begitu, aku lega kamu balik. Syukurlah. Apa kamu perlu bantuan buat... Enggak, kayaknya belum perlu. Buat sekarang aman kok. Oke kalau gitu. Aku Oke. bikin sesuatu buat kalian. Nanti gabung sama aku ke panggung aja ya kalau udah siap. Oke. Apaan tuh? Jadi penasaran. Oh, ada LCD proyektor. Oke, mereka mau ditontonin. Oh, mungkin ditontonin versi mereka waktu masih manusia yang Kane temukan di internet. Nggak ada manipulasi. Nggak ada rahasia lagi. Oke. Pomni, Abigail Brooks. Dia masih jadi akuntan, tapi dia udah lebih membuka diri dan lebih sering nongkrong sama teman barunya. Bahkan beberapa temennya juga muncul di video yang kadang suka diupload sama dia. Ragata, Suzy J. Ackerman. Dia akhirnya udah ninggalin kota asalnya. Dia juga mutus hubungan sama ibunya dan sukses banget dalam karirnya. Oke. Dia punya banyak teman dan dia punya hubungan yang tulus dan kuat sama mereka semua. Oh, bagus Dia banget, Agatha. bahagia. Dia lebih kenal dirinya sendiri dan Hebat. paham kalau dia berarti bagi orang lain. Genggel, Zoe Ragavan. Walaupun dia cedera, pemulihannya di rumah sakit berjalan dengan lancar. Dia berhenti kerja di resto dan sekarang dia memilih kerja di perusahaan desain kecil. Dia juga mulai ngepost karya-karya webkomiknya ke internet. Bagus banget, keren banget, Genggel. Kamu Zubel, keren. Riley Versailles. Oke. Setelah dia bolak-balik ganti kerjaan, akhirnya dia nemu yang cocok dan ngebuka barnya sendiri. Terus barnya juga sukses banget. Oke. Banyak orang yang ngejadiin barnya sebagai destinasi keren yang populer di mana mereka bisa jadi diri sendiri tanpa dihujat. Oh, Kinger, keren. Terus? Grand Best. Dia kerja di bidang teknologi dan hidup bahagia bareng istrinya yang bernama Destiny. Mereka punya 2 anak perempuan. Oke. Kayaknya dia ayah yang baik. Keren banget, Kinger. Ya ampun, justru aku terharu sih. Mereka bisa tahu kabar manusia-manusia versi mereka di dunia nyata. Jax, Oke, ini Jax. Leroy Matteo. Setelah beberapa bulan jadi gelandangan, akhirnya dia tinggal sama salah satu teman dekatnya. Karena dia udah dapat kerjaan tetap, jadi dia bisa ikut bayar sewa kosnya. Dia sama teman-temannya kadang pergi nongkrong. Dan anehnya, mereka itu sering banget nongkrong ke barnya Riley. Oh, ya ampun. Ini semua tuh beneran gak sih? Kayaknya sih bener ya ceritamu. Nggak tahu deh kalau punya aku. Ya, mungkin kamu aslinya lebih percaya diri. Mungkin
kekuatanku emang nggak sehebat yang dulu. Tapi aku masih bisa jadiin tempat ini lebih nyaman buat kalian. Dunianya aku biarin kebuka. Jadi kalian bisa ngapain aja sesuka hati kalian. Kita bikin tempat ini jauh lebih baik buat kalian. Jadi gimana, Pom? Maksudku, Abigail? Oke. Setelah semua yang kita laluin, Abi ada di luar sana, ngejalanin hidupnya. Di sini, aku cuma Pomni. Oh, mereka sadar. Mereka akhirnya sudah bisa menerima fakta bahwa versi manusia mereka hidup di dunia nyata dan disinilah mereka sekarang di dunia digital. Yang bikin aku penasaran adalah apakah masih memungkinkan muncul karakter-karakter baru? Mereka menciptakan lukisan dari teman-teman mereka yang sudah terabstraksi, ribet, Rakyat sedih. Tapi setidaknya Kane lebih membuka diri dan semuanya tuh bisa lebih akur lagi. Kane mencoba untuk menyetarakan diri dengan karakter-karakter manusia ini. Karena Kane kan AI ya, jadi dia harus belajar tentang manusia. Satu-satunya yang bisa Kane pelajari ya dari Pomni serta kawan-kawannya ini. Karena mereka salinan data dari manusia yang asli, bukan AI, bukan kecerdasan buatan. Ah gila, pantes sih serial ini terkenal banget. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari film ini, teman-teman. Persahabatan, konflik, tentang perasaan manusia. Oke. Zubel akhirnya mulai membuka diri untuk Kane. Akhirnya mereka bisa ikhlas menjalani hidup mereka di dunia digital. Semoga ada season keduanya ya. Season kedua mungkin mereka akan mencari cara untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah terabstraksi. Aku nggak paham. Aku nggak rela serial ini berakhir. Apakah mungkin dunia digital akan lebih luas dari ini? Kita tunggu season berikutnya. Oke nih Pomni. Goodbye. Tapi aku yakin lambaian tangan itu bisa jadi halo untuk season berikutnya. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi ini episode ke-9, episode terakhir di season Digital Circus kali ini. Coba kamu komen di kolom komentar, apakah kamu punya teori mengenai seluruh serial yang ada, seluruh episode yang ada di Digital Circus? Kalau dari teori El Prana sih, awalnya mereka mengira mereka tuh masih manusia yang terjebak di dunia digital. Makanya mereka tuh kayak maksa banget berusaha untuk bebas. Kenyataannya mereka hanyalah salinan data. Manusia asli yang ada di dunia nyata tetap melanjutkan hidup mereka sampai sekarang. Dan mereka yang selama ini terjebak dalam dunia digital tuh masih ngerasa kalau mereka tuh manusia. Dan di akhir cerita, ya mereka menyadari hal itu. Dan berusaha untuk ikhlas bekerja sama agar semua teman-teman yang hidup di dunia digital tidak terabstraksi lagi. Kalau menurut El Prana ya, kemungkinan tuh bakal akan ada lagi karakter-karakter baru yang muncul. Tergantung device itu akan dipakai lagi atau enggak sama manusia yang lain. Kita coba tunggu, katanya di bagian akhir tuh, di bagian akhir setelah kredit ini, itu ada versi manusia-manusia asli karakter Digital Circus ini yang saling bertemu satu sama lain secara tidak sengaja. Kayak karena benang takdir aja. Oke. Kenapa tuh ada love-love-nya di dalam Jubel? Loh, ngapain tuh Jubel? Ya setidaknya si Ken akhirnya, oh dia menyembunyikan salah satu intinya di dalam kantornya. I see. Oke. Terus? Oke. Itu yang pakai seragam putih akuntan, itu pasti Pomni, sampingnya Kinger, sampingnya lagi Jax. Itu Jax tuh, pasti Jax sih. Oke.
Itu Riley, itu satunya Gangle, Zubel, terus yang tengah itu siapa ya? Oh, Ragata yang kelihatan kayak orang kaya raya tuh. I see. Mereka dipertemukan di dunia nyata secara tidak sengaja, dipersatukan oleh benang takdir, teman-teman. Di dunia nyata mereka nggak saling kenal, tapi takdir berkata lain kalau di dalam dunia yang lain, dunia digital, mereka tuh bersahabat baik. Ya, keren. Makasih udah nemenin Alperana nonton, teman-teman. Sampai jumpa.